adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh, bukan dia mengaku sebagai Tuhan, bukan dia mengajarkan kepada muridnya bangsa Yahudi, orang Yahudi di sana dia itu sebagai Tuhan, bukan. Tapi dia mengajak orang Yahudi itu dan mengenalkan, juga menguatkan pemahaman orang Yahudi yang sudah pernah mendengar dari firman-Nya Nabi Musa bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi Tuhan yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya murid-murid Yesus. Kalau ada yang mengajarkan menuhankan Yesus, sudah jelas itu bukan sumbernya dari Yesus. Oke? Alif. Ba. Alif. Ta. Sa. Ya. Kau percaya nggak merobot. Yesus itu percaya nggak kau pernyataan Yesus itu di Matius 14 ayat 2? Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada engkau pun berada. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 2 ya. Percaya kau itu? Ya ini aja kau salah. Kalau tadi Matius aku nggak percaya karena kau salah mengutip. Lu salah melulus ya lu. Sesimalung kali nggak benar lu. Karena Yesus menyediakan tempat bagi kami, bos. Oh, bagi murid-muridnya. Jangan GR kau. Hey. Yesus di Yohanes 14 dia menyediakan tempat bagi murid-murid Yesus yang mendengarkan ajaran Yesus. Hanya bagi murid-muridnya ya, yang 12 orang itu aja. Loh, murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus. Siapa murid-muridnya? Kita baca ya, Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Oke? Ada dua yang harus dipercayai di situ menurut Yesus. Satu kepada Allah, kedua kepada Yesus. Nah, yang jadi utusan Tuhan di situ yang mana? Tunggu. Yesus. Yesus. Oke, berarti percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Allah yang mengutus Yesus. Dan juga Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku tanya ini untuk siapa? Apakah Yesus menyediakan tempat bagi umatnya? Betul. Betul. Apakah kau umat Kristus? Betul. Apakah kau umat Yesus? Pertanyaan saya apakah saya tanya apakah umatnya di sini disebut sebagai Kristen? Oke. Oke. Aku itu umat Yesus. Aku itu umat Yesus. Bagaimana mungkin disebutkan di sini adalah orang Kristen sementara Kristen baru ada setelah Yesus tidak ada? Pada yang dinyatakan Yesus itu. Gantian Gabriel. Ustaz Alif dulu, dengerin dulu Ustaz Alif, baru Anda jangan bareng-bareng. Gantian boleh. Kita baca pelan-pelan. Ulangi. Ya, teman-teman Kristen ini kadang-kadang baca tapi tidak dimaknai, tidak diselami kan gitu. Oke, kita kembali ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, bagi murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yang murid-murid Yesus yang sudah mendengarkan ajaran Yesus. Kan gitu. Ya, sekarang giliran Anda deh. Orang ngomong jangan ketawa lah. Nah, sekarang giliran Anda bantah itu. Gantian, silakan. Apakah umat Islam ini Alif merupakan murid-murid Yesus? Ya bukan, kami ini umat Nabi Muhammad SAW yang menerima bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Oke. Berarti kau Jangan bukan suka merupakan ngelucu. Sebentar dulu. Berarti kau bukan merupakan bagian daripada yang dinyatakan Yesus itu kan? Lah, ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya nggak? Jangan kau ngarang bebas, ngaku-ngaku. Ketika ketika Yesus berkata, dengerin dulu. Ketika Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, kamu percaya atau tidak? Percaya. Percaya. Berarti
rumah yang disediakan oleh Yesus itu adalah untuk mereka Bani Israel yang sudah tersesat. Setuju? Salah. Lah, kan dia berkata, Jadi itu disediakan bagi murid-muridnya, benar. Tapi ingat bahwa di Matius 28 ayat 17. nah ini yang bangkit dari kubur dalilnya. Apa itu? Jadi 18 ayat 17 itu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Si Gabriel ini adalah seluruh bangsa yang diikutkan dalam perjamuan di surga itu, tempat yang disediakannya itu. Ya, paham ya? Ya ini, kalau Anda mengambil dalil dari orang yang bangkit dari kubur, ya saya lepas. Karena saya membaca membaca dalil, yaitu Yesus yang ketika dia mengajar di tengah Bani Israel. Makanya dia menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk murid-muridnya. Murid-murid Yesus. Itu jelas. Nah, murid-murid Yesus itu yang sudah mendengarkan ajaran Yesus, yang percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jelas di situ. Syarat menjadi tadi sudah disebutkan di Yohanes 17 nomor 3 sampai 6, murid-murid Yesus sudah mendengarkan ajaran Yesus, sudah menerima ajaran Yesus dan percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Matius 28 ayat 18, syarat murid Yesus adalah percaya dia sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus dan dibaptis. Hanya orang ini dibaptis, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi aku udah dibaptis, kau semua tak ada dibaptis, bos. Kau itu dilempar, bos, penipu semua, bos. Baik, saya tanya kalau gitu. Yohanes yang membaptis Yesus apakah pernah dibaptis? Yohanes yang membaptis Yesus. Baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan penyucian dosa yang sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Semua orang Yahudi pun diulang pertanyaannya, Ustaz. Diulang pertanyaannya. Ulang, Alif. Kitab Anda mencatat Yesus itu dibaptis oleh Yohanes. Tapi pernahkah Yohanes itu dibaptis baik oleh Yesus atau orang yang lain? Secara tertulis di Alkitab tidak ada dinyatakan Yohanes itu pernah dibaptis. Nah, Yohanes tidak dibaptis. Orang Yahudi, semua orang Yahudi itu dibaptis. Lah itu Yohanes tidak? Enggak tertulis. Di mana? Makanya tidak tertulis karena dia tidak dibaptis. Tapi Yesus sendiri mengatakan orang yang percaya kepada Yohanes, walaupun dia kelasnya pesundul dan pemungut cukai, orang itu yang pertama kali masuk surga. Tuh. Yang tidak dibaptis pun akan masuk surga, dan percaya terhadap orang yang tidak dibaptis ini, kata Yesus, akan masuk surga. Oke, gantian ya. Apakah hanya karena Yohanes tidak tertulis dia dibaptis menjadikan dia tidak pernah dibaptis? Lah, tidak ada jaminan dia dibaptis, orang tidak tertulis. Anda tadi katakan harus dibaptis. Yohanes sendiri tidak dibaptis, malah dia yang membaptis. Apakah hanya karena tidak ada tertulis di Alkitab, memang nggak ada ditulis di Alkitab Yohanes Pembaptis itu pernah dibaptis, menjadikan dia memang tidak pernah dibaptis? Kalau begitu artinya asumsi nanti kalau tidak ada datanya. Nah, sekarang begini, Yohanes Pembaptis itu tidak pernah bersunat, tertulis dia disunat, kapan dia disunat. Apakah menjadikan Yohanes Pembaptis itu tidak disunat? Berarti asumsi lagi kalau nggak ada datanya. Apakah hanya karena Yesus nggak pernah makan pisang, ditertulis dia makan pisang, makan nasi, menjadikan dia tidak asumsi pernah makan lagi pisang? Kalau nggak ada datanya. Nah, maka kau sesat berpikir. Jadi apakah begini. Kalau gitu saya tanya balik. Pertanyaannya begini. Diam dulu kau Ampi. Diam dulu kau Ampi. Pertanyaannya begini di Al-Quran. Kalau gitu saya turunkan kau Ampi. Kalau kau nggak punya etika dikit lah.
Terus Apakah Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan? Oke. Oke. Sekalipun Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, tetapi dari ini lucu ketawa si Alip ini. Yang menjadikan dia Tuhan atau tidak Tuhan adalah perbuatannya, bukti nyatanya, bukan mulutnya. Oke. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia menunjukkan dirinya Tuhan? Apa yang dia lakukan? Dia melakukan yang dilakukan hanya bisa dilakukan Tuhan. Apa itu? Contoh. Membangkitkan orang mati. Oke. Bangkit. Waktu dia membangkitkan orang mati, Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku utusan Tuhan? Nggak ada dia ngaku apa-apa dia. Yohanes 11, 41 sampai 42. Udah dibaca belum? Udah, dia mengaku utusan, dia itu utusan, kuakui dia itu utusan. Mengaku utusan, bukan mengaku Tuhan kan? Jangan menjebak Bang Andi, jangan kebiasaan menjebak itu. Coba satu lagi poinnya gini. Baik, ini Tuhan yang benar itu ketika dia berfirman, contoh yang tadi sempat saya singgung juga di Ulangan 31 nomor 39. Tuhan itu adalah satu, dia menghidupkan, kedua dia mematikan. Oke? Nah, pertanyaan saya, kapan Yesus mematikan orang? Di mana Tuhan Kalau mematikan? dia sebagai Tuhan. Loh, di dalam kitab Anda Perjanjian Lama dikatakan Tuhan itu adalah yang menghidupkan juga yang mematikan. Iya, di mana itu? Di mana? Coba baca dulu. Astagfirullahaladzim. Ulangan 32 nomor 39 sudah saya bacakan tadi. Saya sudah sebutkan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu Tuhan. Yesus tadi baru kerjaannya menghidupkan, itu pun melakukan mukjizat. Bahkan dijelaskan yang melakukan hakikatnya sang pencipta, dia hanya sebagai perantara. Anda jadikan dalil sebagai Tuhan. Nah sekarang Yesus masuk tidak kriteria dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu yang mematikan. Oh, kalau mematikan nggak perlu Tuhan, aku pun bisa mematikan. Kutika ini aja orang mati ya orang. Yang hebat itu bukan mematikan. Tanya apa, dijawab apa. Yang hebat itu bukan mematikan, menghidupkan yang hebat itu. Lah di sini dalilnya Tuhan berfirman di dalam Tuhannya Nabi Musa. Ulangan 32 nomor 39. Ulangan 32 nomor 39. Akulah dia, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ya. Tuh, aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Ini Tuhan berfirman. Oke, Yesus itu mematikan atau dimatikan? Yesus itu Dimatikan. Dimatikan. Enggak ada dimatikan. Dia menyerahkan nyawanya. Sekarang kutanya, sekarang gini, Tuhanku Jawab dulu itu, Yesus itu mematikan atau dimatikan? Jawab dulu. Mematikan atau dimatikan? Itu nggak bisa dijawab, nggak salah soal itu. Jebakan itu. Sekarang Tuhanku sudah kita bahas yuk. Kalau gitu gini. Dulu, ini selesai dulu ini kasus. Pernah Tuhanmu menghidupkan dan dulu, mematikan? selesai dulu ini. Oke. Selesaikan dulu. Yang mati di tiang salib itu siapa? Yesus. Ya, Yesus mematikan atau dimatikan? Yesus dibunuh. Dimatikan itu? Dimatikan Dibunuh pun yang bisa. mati toh. Dibunuh yang mati. Kok nggak jujur sih bro? Kok kemarin udah jujur sama aku? Kenapa sekarang nggak jujur? Kenapa kau sanksi sama aku? Bukankah aku mengatakan Yesus dibunuh melalui tentara Romawi oleh rencana orang Parisi? Kan jelas. Oke. Yesus itu dimatikan atau mematikan itu? Pada saat kemanusiaan itu dia dimatikan, dibunuh, Dimatikan Ustaz. Lanjut, udah diakui juga. Lanjut Ustaz, Sekarang dimatikan. gantian kita ke Tuhanmu ya. Sudah selesai. Berarti memang dia itu bukan Tuhan. Tuhan nggak itu masalah, yang kita- mematikan, sementara Tuhan-Tuhanannya Gabriel itu yang dimatikan. Itu bedanya. mari Nggak kita masuk buktikan kriteria Allah. sebagai Tuhan. Jangan larilah. Yesus kan udah siap kita bahas. Allah lah sekarang. Oke? Lah, apa yang Anda ingin Oke. tahu? Kapan Allahmu pernah menghidupkan dan mematikan? Kapan?
segala sesuatu yang ada di semesta ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kapan peristiwa dia pernah mematikan atau menghidupkan seseorang? Udah dijawab aja, Tad. Oke. Al-Quran pertama menyebutkan, yang tadi sudah saya singgung ayatnya di dalam surah At-Taubah ayat 116, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah dialah yang Itu kan menghidupkan klaim, dan yang mematikan. Dengerin dulu jawabannya, Oke. bro. Kalau Anda mau tahu, semua yang mati di semesta ini tidak lepas dari ketentuan Tuhan kami menemui ajalnya manusia tersebut. Ya udah, kalau seseorang astagfirullahaladzim. yang pernah Kalau dihidupkan gitu Anda atau punya Tuhan dimatikan. mati nggak? Yang tadi Anda punya Tuhan mati nggak? Gini maksudku, Lip. Ya udah, itu Tuhan kami pernah yang mati, matikan. dibunuh Udah oleh selesai. tentara Romawi. Pusing kali lah. Peristiwanya ada. Sekarang tunjukkan peristiwa Tuhanmu pernah menghidupkan dan mematikan. Ayat berapa? Lah itu tadi ya Allah, surah At-Taubah ayat 116 sudah saya bacakan dalilnya. Siapa orang yang dihidupkannya dan siapa yang dimatikannya? Innalillahi wa inna ilaihi Termasuk nenekmu lah raji'un. itu dimatikan. Itu perasaanmu, itu kan pendapatmu. Mana ada buktinya? Itu kan Itu Al-Quran yang aja. berpendapat. Coba At-Taubah ini apa? At-Taubah berapa itu? Coba biar kita buka. Kamu kok galak Jangan sekarang, klaim-klaim nggak? aja. Gabriel, kamu kan sekarang blow on mood semakin galak ya? Kenapa ya? Gini kawan, Tuhanmu kan klaim, aku yang menciptakan langit dan bumi. Semua Tuhan mengklaim itu, bukan hanya Tuhanmu. Terus Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Betul, kata Tuhanku. Siapa nama itu? Siapa nama Tuhan itu? Sekarang Tuhanmu, kau juga kasih nanya-nanya aja, gantian lah kita. Tadi aku udah jawab kau. Ya udah dijawab Ustaz Ali, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu? Lahu Langit dan bumi, silakan. ma fil ardh Biarin. man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Wah. Apa yang pernah diciptakan Tuhanmu, yang pernah dilihat mata seseorang? Termasuk Yesus yang diciptakan Tuhanku. Oh, nggak betul, nggak ada yang lihat itu. Nggak ada Yesus yang kan lihat manusia. itu omong kosong itu. Yesus Omong manusia enggak? kosong, cerita bullshit itu. Enggak. Yesus manusia enggak? Yang menciptakan manusia di Al-Quran siapa, Ustaz? Allah. Bahkan saya sebutkan satu dari lagi ya, Bang Hadi. Dijawab ya. Dijawab. Pertama, di dalam ini geblek banget sih lo jadi oten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu dari tadi diskusi apa yang mulu, dalil dibacain nggak ada yang masuk. Belum jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuhan membentuk, menciptakan manusia sejak dari dalam rahim kandungannya. Oke, nah saya baca dalil. Sebentar, pengakuan betul, pengakuan Tuhan betul, pengakuan Tuhan ini yang maha kuasa. Kok gantian lah, kan kamu bertanya. Nah, sekarang selesai, baru kau menyanggahnya gitu loh. Simpan bukan dulu, bertanya gitu. ya, tapi kau sanggah dalil saya atau kau jawab apa yang saya tanya. Nah, sekarang saya membaca kitab Yesaya. Tadi kan di dalam Ulangan dikatakan bahwa Tuhan itu yang menghidupkan dan mematikan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Ada manusia yang dibentuk oleh Tuhan sejak dari kandungan. Nah, Sang Pencipta itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Pertanyaan saya, Yesus pernah dikandung di rahim ibunya, berarti pernah dibentuk oleh Tuhan. Aku dulu bertanya, jangan kau narasumber, kau bertanya, kau semuanya. Udah bertanya dijawab. Tunggu sebentar, belum dapat poin jawabannya. Ya udah, Tunjukkanlah silakan. perbuatan Nggak apa-apa, Tuhanmu nggak apa-apa. yang sebentar dulu ya.
Tunjukkanlah suatu peristiwa, perbuatan yang dilakukan Tuhanmu yang membuktikan dia Tuhan dapat diindra manusia. Pernah dilihat, Oke, didengar. baik. Siapa? Ya, dia dijawab, Ustaz. Oke. Baik. Yang bisa dilihat, diraba, diterawang oleh indera manusia itu makhluk. Kalau ada yang menuhankan itu ajaran pagan, ajaran dewa-dewa Yunani. Karena Al-Quran menyebutkan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absaru. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan mata. Tuhan-Tuhan Bani Israel dan Tuhannya Yesus pun tidak bisa dilihat. Di mana Yesus katakan di dalam Yohanes 5 nomor 36-37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu Tuhan pertanyaan, Ustaz. sesungguhnya itu Ustaz. tidak bisa dilihat. Pertanyaan gini, apa yang bisa saya percaya, yang bisa dilihat ciptaan Tuhan Islam? Itu loh maksudnya. Ciptaan Tuhan yang bisa dilihat, Ustaz. Itu maksudnya. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 59. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa sebagaimana di hadapan Allah itu seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam penuh dengan keajaiban. Nah, manusia yang ajaib, yang hebat ini, dia bisa melakukan banyak keajaiban-keajaiban. Dia bisa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta. Nah, orang ini yang diciptakan oleh Tuhan, yang hebatnya itu Tuhan, tapi Oten malah menuhankan ciptaan Tuhan yang hebat ini, padahal dia sebagai perantara. Nah, itu bedanya. Tak ngerti kau pertanyaanku. Payahnya. Itu udah dijawab. Itu udah dijawab. Contoh Nabi Isa diciptakan oleh Atau Allah. gini lah paling simpelnya. Kenapa Ya, udah kau dijawab percaya itu, Allah itu? Udah dijawab. Nggak ada bukti dia pernah melakukan sesuatu. Nah, terus Nabi Isa yang ciptakan siapa? Jadi gini, biar aku tunjukkan kau bukti ya. Biar aku tunjukkan kau bukti ya. Astagfirullahaladzim, ini orang. Yesus itu menjadi Tuhan karena dia melakukan sesuatu, ada sesuatu yang dilakukannya. Allahmu apa yang pernah dilakukan Tuhan Allahmu itu yang melakukan sesuatu apa dia sehingga dia Yaitu jadi menciptakan Yesus, menciptakan Yesus yang kau tuhankan itu. Itu klaimmu, tek kucing gak ada yang percaya, nggak ada yang percaya, nggak ada yang Berdasarkan lihat. firman-Nya. Kan saya bilang siapa? tadi, manusia ciptaan Tuhan karena memiliki mukjizat bisa melakukan keajaiban, kau tuhankan. Itulah bedanya. Manusia ciptaan Tuhan, kau tuhankan. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya dengerin. Yesus bisa mematikan manusia atau tidak? Aku dulu, buktikan dulu Tuhanmu, belum dapat jawabanmu, belum ketemu. Oh, udah kau dibawa. Apa perbuatan hebat? Udah kau dibawa. Usir aja dah. Enggak bisa. Kau dibawa. Senengnya tantrum aja Oten ini. Sudah dijawab sama lu. tantrum. Sudah dijawab berkali-kali di dalam Al-Quran banyak ayat. Huwallazi yuhyi wa yumit fa idza qada amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu di surah Al-Mu'min ayat berapa itu? 68. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah ia. Banyak kok. Banyak kok. Aduh, ngeyel. Dalikal kumullah rabbikum la ilaha illahu ala kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Tuhanmu tidak adalah Tuhan selain dia yang pencipta segala sesuatu, dia bilang. Gampang kok sebenarnya. Apa sih mereka ini? Dialah Anam itu. Bentar dulu saya tanya. Nabi Isa itu manusia nggak ya? Manusia. Yesus itu Manusia manusia. dong. Ini berisik, ini siapa sih ini? Kalau dinaikkan tanggung jawab lo langsung. Kalau Syariat 5 ayat 56 apa bunyinya Ustaz? Wa ma halaqtul jinna itu ya Ustaz. Di mana Bang Andi? Wa ma khalaqtul tidak jinna wal menciptakan insa illa liya'budun. Nah itu. Aku tidak menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku. Jadi yang menciptakan manusia itu siapa itu? Ya Allah lah. Yesus manusia nggak? Manusia dilahirkan. Berarti yang menciptakan Yesus siapa? Allah. Yang maha suci, yang maha tinggi. Jadi Tuhannya Gabriel tadi siapa yang ciptakan?
Tuhannya Gabriel itu makhluk yang diciptakan oleh Nah, Sang Tuhannya Holik. Gabriel tadi itu siapa yang ciptakan? Allah. Ya, Tuhannya umat Islam lah. Oh, Masya Allah. Masalah. Jebakan ini. Wah, hosting kagak ngerti ini. Coba lu naik Gabriel, gue nanya kayak gitu. Pam, aduh, gue kasihan sama lu loh. Kemarin lu udah pintar, sekarang kok jadi blow on lagi gitu hari ini. Kenapa sih kalau kamu pintar-pintar? Ya, gue tertipuan ya. Lu sama gue dulu. Bro, Yesus itu manusia nggak, Gabriel? Manusia. Manusia. Manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Terkecuali Yesus pencipta. Terkecuali Yesus. Saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali nih, sederhana nih. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, seluruh manusia adalah ciptaan. Dengarkan dulu, jangan ke Yesus dulu. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? Manusia seluruhnya terkecuali satu orang, Yesus yang Jangan digituin Yesus dulu adalah jawabannya. Sederhana loh. Apakah manusia itu ciptaan Tuhan? ciptaan. Oke. Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Oke. Apakah manusia ciptaan Tuhan? Terkecuali Yesus, Nah, seluruhnya ini dia manusia nih. adalah Oke. ciptaan. Coba jelaskan kenapa kecuali Yesus. Nah, silakan bicara. Kenapa kecuali Yesus? Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang mengambil rupa insan. Di mana itu tertulis? Loh, Lukas 2 ayat 11. Bunyinya? Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bunda Maria melahirkan apa? Seorang manusia namanya Yesus Kristus. Bunda Maria melahirkan manusia. Manusia itu namanya siapa? Manusia. Yesus. Manusia ini diciptakan atau tidak? Tidak. Jadi yang keluar dari rahim Maria bukan ciptaan? Dia adalah manusia, Allah yang jadi manusia. Saya ulang kembali, sederhana loh ini. Apakah yang keluar dari rahim Maria yang nama Yesus itu ciptaan atau bukan? Pencipta. Pencipta. Jadi yang dilahirkan Maria itu pencipta. Udah baca, udah kurus pencipta. Baik. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan Allah. Katanya tadi katanya yang dilahirkan Maria pencipta. Iya. Ya, siapa nama yang dilahirkan Siapa nama Allah Maria yang ini? dengerin Apakah Allah itu dengerin dulu. Siapa Iya. nama pencipta yang dilahirkan Maria itu? Yesus. Oke. Siapa yang menciptakan Maria? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, bukan Yesus. Kan Putra kan Yesus. Oke. Jadi yang dilahirkan Maria yang menciptakan Maria. Benar. Masuk akal atau tidak? Akalmu nggak masuk, akalku masuk. Masuk. Baik, nggak apa-apa. Mana lebih duluan ada? Maria atau Yesus? Secara keilahian, Yesus telah ada sebelum dunia ini, sebelum semuanya ada. Baik. Dia yang awal dan yang akhir. Jadi kesimpulannya anak menciptakan ibu. Benar. Coba diulang lagi kata-katamu. Panjangin suaramu. Kan aku tegas yang jawab, Bro. Tak ada mencela-mencela aku menjawab apa. Ya coba diulang. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba diulang. Itu apa? Tanya aja, aku jawab dengan tegas. Oke, baik. Banyak lagi. Aku tahu kau jago nanya. Berikan aku Ya. pertanyaan sejuta pertanyaan. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu maha kuasa? Maha Kuasa. Oke, baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu bisa berbuat sesuai dengan keinginannya? Bisa, karena dia Maha Oke. Kuasa. Baik. Apakah yang dilahirkan Maria itu sudah bisa mencari makanan sendiri? Yang dilahirkannya, maksudmu bayi itu bayi Yesus? Ya, yang dilahirkan Maria kan bayi, masa gorila? Bayi lah. Ya.
Karena Maria ini banyak juga di pajak ikan sana ada juga Maria. Oke. Apakah yang dilahirkan Maria itu langsung bisa mandiri yang namanya Yesus bayi? Enggak. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau perlu bantuan orang lain? Kalau dia mau, dia bisa melakukan apa saja. Saya ulang kembali. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri atau memerlukan bantuan orang lain? Aku rasa udah mau include itu di pertanyaan. Dia maha kuasa, dia bisa berbuat apa yang disukainya. Oke, baik. Apakah bayi pencipta ini mandiri atau tidak? Pada saat dia kecil dia belum mandiri, dia masih dibantu mamanya. Berarti Tuhan kecil ini belum mandiri ya. Jadi pernah tuh, astagfirullah, sih kok jadi begini banget sebelum lu bro. Kenapa lu jadi begini? Ya maksudmu? Dia tuh manusia biasa. Manusia Berarti biasa bukan Tuhan pencipta. Tuhan. Apakah Tuhan pencipta itu mandiri? Dia melakukan seperti manusia normal apa adanya. Berarti tidak mandiri dia. Dia dibantu oleh ibunya seperti manusia biasa. Dia bilang kok cemana. Berarti Tuhan butuh bantuan. Dibantu. Apakah Tuhan butuh bantuan? Pada dasarnya tidak. Apakah Yesus waktu bayi dibantu ibunya? Kalau dia mau nggak dibantu pun bisa juga nya. Dari mana itu? Kok kamu menjadi tambah blon sih bro? Astagfirullahaladzim. Dengar kawan. Iya. Yesus itu bahkan malaikat sudah mengatakan Mimpi bukanlah apa dia tidak semalam? bisa melakukan apa yang diinginkannya, bisa saja, tapi kan dia menjalankan semuanya nite itu. ini Gabriel, waduh. Dengar, Tuhanmu itu makanya nite. memang akalmu nggak akan masuk kemari. Akalmu ya, kau yang nggak masuk akal, kami masuk akal kami. Oke, baik. Sekarang gantian kita. Gantian. Kalau ada Tuhan pernah jadi bayi dan tidak mandiri, itu masuk akal kalau itu Tuhan. Kalau dia tapi dia maha kuasa, dia menjalankan saja seperti manusia normal. Oke, kalau begitu, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Nah, dia maha kuasa, dia belum menunjukkan kekuasaannya. Dari mana kau tahu? Dia mengatakan dia maha kuasa. Di mana tertulis Yesus maha kuasa? Di Wahyu 1 ayat 8. Apa bunyinya? Oh, sebentar ya. Ya. Biar aku buka juga ya. Alpha Omega. Alpha Omega itu Wahyu 1:8. Biar aku tenang aja kau, biar aku yang baca. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Baik. Apakah Yesus maha kuasa? Bolak-balik pertanyaanmu orang bodoh. Ini kan aku bilang Wahyu 1 ayat 8. Tunjukkan kemahakuasaan Yesus. Dia bisa menghidupkan Lazarus, menghidupkan anak Yairus, dan menghidupkan anak janda di Ain. Baik. Waktu Yesus dibawa ke salib, siapa yang berkuasa? Yesus. Ayo Pak. Waktu Yesus ditangkap, dengar, waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, siapakah yang berkuasa? Yang menangkap atau yang ditangkap? Yesus berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja, dia nggak mau melawan. Ini akal loh, saya ulang ya. Yang menentukan Yesus ditangkap itu tentara Romawi atau Yesus? Pilatus. Yang menentukan ini yang berkuasa atau Yesus yang berkuasa? Yang maha kuasa itu membiarkan dirinya disiksa dan dibunuh. Saya ulang kembali, pertanyaannya sederhana. Oke. Yang menentukan Yesus itu ditangkap, A yang berkuasa, B yang Yesus yang berkuasa.
Yang menentukan dia ditangkap itu Pilatus, tentara Roma, perwira Romawi itu. Yang berkuasa di situ siapa? Yesus atau Pilatus? Dalam hal kekuasaan menjatuhkan hukuman Pilatus. Pilatus. Berarti Yesus di situ tidak berkuasa, betul? Bukan tidak berkuasa, dia menyerahkan dirinya saja. Emang dia sudah katakan dia akan dibunuh, dia siap menerima kematian itu. Saya ulang ya. Yang memutuskan suatu perkara itu dialah yang berkuasa atau yang diperkarakan yang berkuasa? Dia berkuasa hanya untuk memutuskan perkara itu saja. Baik. Ngerti? Ditangkaplah dia, betul? Ditangkap, Ya. betul. Yang berkuasa itu yang menangkap atau yang ditangkap? Tidak ada yang berkuasa di situ, hanya melaksanakan tugas saja di situ. Bantu teman-teman di bawah nih. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Coba jawab, teman-teman bantu jawab dia nih. Yang Pilatus berkuasa menjatuhkan hukuman. Biar netizen dulu menjawab. Teman-teman di bawah. Yang berkuasa adalah A yang menangkap, B yang ditangkap. Oh, yang menangkap katanya yang berkuasa, bukan yang ditangkap, Gabriel. Gimana nih? Enggak apa-apa. Menurut kamu yang ditangkap yang berkuasa? Bisa saja yang berkuasa menyerahkan diri, malas dia nggak mau melawan. Andai dihantamnya semua bisa saja itu. Oke, baik. Tapi memang dia misi dia untuk menyelamatkan dosa manusia. Misi dia emang untuk ke kayu salib itu. Lanjut ya. Lanjut. Waktu dia di atas salib, ya, yang berkuasa siapa? Yang berkuasa kuasa di mana? Waktu Yesus sudah diikat di tiang salib, gitu ya, tangannya dipaku, kakinya diikat, gitu ya. Yang berkuasa siapa saat itu? Yesus tetap berkuasa. Baik. Saya ambil secara makro nih. Yesus berkuasa. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, gitu ya, yang berkuasa di negaranya siapa? Yang waktu Yesus hidup di muka bumi, yang berkuasa di negaranya pemerintahan Romawi dan Raja Herodes. Berarti bukan Yesus yang berkuasa. Yesus yang memberikan kekuasaan itu kepada Pilatus dan kepada Herodes. Di mana kapan Yesus memberikan kekuasaan itu? Ada aja. Astagfirullah. Lu kalau ngarang nggak bener lu ah. Nggak percaya. Justru kau. Yesus itu terjajah, bro. Adakah aku ragu menjawabnya? Kau dengar Hendy? Dengerin. Betapa udah Dengerin aku ya. bilang sama kau Hendy. Kau kan jago nanya. Aku takkan ragu menjawabnya sepatah jawaban pun. Iya. Tanyalah. Begini ya, bro. Negara Yesus itu waktu itu dijajah oleh Romawi. Tahu. Jadi, Kau usah kau terangkan, aku dengerin. Jadi yang berkuasa waktu itu adalah tentara Romawi. secara Bukan pemerintahan. Yesus. Justru Yesus itu negaranya dijajah. Betul apa betul? Israel dijajah bangsa Romawi, benar. Ya. Nah, yang berkuasa Yesus atau tentara Romawi? Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Dia udah ngomong kok, aku berkuasa di surga dan di bumi. Ini waktu Yesus hidup di dunia ini yang berkuasa siapa? Yesus. Yesus berkuasa. Betul. Negaranya dijajah. Nggak apa-apa. Terus yang berkuasa siapa? Yang berkuasa untuk penjajahan secara penjajahan ya untuk negara itu Romawi itu ya Romawi lah berkuasa. Untuk Iya, Romawi yang berkuasa. Yesus dijajah. Yesus nggak merasa dia dibiarkan, dia memberikan itu. Benar. Masih kamu ini kok jadi begini banget sih? Pemerintahannya dikuasai Romawi, benar. Nggak kusalahkannya itu, benarnya itu. Pilatus apanya? Gubernur Yudea. Yesus berkuasa nggak saat itu? Berkuasa. Apa yang dikuasai?
Tapi dia tidak menunjukkan kekuasaannya seperti sombong-sombong. Nah inilah, dia berkuasa tapi tidak menunjukkan. Gimana kamu jawabannya begini? Pertanyaannya, kapan Yesus menunjukkan? Kapan Yesus? Apakah Yesus menunjukkan kekuasaannya? Ada. Kan begitu. Adakah peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Yesus? Ada. Mana peristiwanya bahwa Yesus berkuasa? Kan itu jadi pertanyaan. Tunjukkan peristiwa Yesus membuktikan dia berkuasa. Oke. Itu saya kasih data. Saya kasih data aja langsung. Pernah baca Yohanes 5 nomor 30? Apa isinya tuh? Saya bacalah dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu berkuasa nggak? Berkuasa. Di banjir gitu jawabannya, ya Allah. Ya, astagfirullah. Inilah Oten ya, Masya Allah. Sekarang begini. Tunjukkanlah sebuah peristiwa atau beberapa peristiwa bahwa Yesus berkuasa. Begitu. Adakah peristiwa yang menunjukkan Yesus berkuasa? Dan Yaudah, kapan Yesus berkata kalau dia berkuasa? Oke, coba kau jawab sendiri pertanyaanmu. Oke. Bentar ya. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Hebatkan gua ya. Anjir. Oten maunya begini caranya. Gelo. Silakan. Uku permudah lu jawab sendiri pertanyaan lu biar mudah. Sebentar ya. Yesus membentak badai, ya. Yesus meredakan badai itu. Satu. Itu dia menandakan Yesus berkuasa terhadap alam semesta ini. Yang kedua, Yesus menghidupkan anak seorang janda di Ain. Dia nggak membunuh, dia nggak mematikan, dia menghidupkan. Kalau mematikan, preman pun bisa membunuh orang. Kalau membunuh, nggak ada hebatnya pembunuh. Semua kita bisa mematikan. Yang hebat itu menghidupkan orang mati, bukan mematikan orang hidup. Jadi Yesus itu 3 kali menghidupkan orang mati. Kalau ada, udah cukup. Kita gantian. Itu atas kehendaknya sendiri atau bukan? Kehendaknya sendiri pun dia, kehendak Bapaknya benar, kehendak dia dan kehendak Roh Kudus. Saya ulang kembali nih. Data yang kau bawa itu tadi, itu kehendak Yesus sendiri atau bukan kehendak sendiri? Kehendak Yesus. Jawabannya ada Yohanes 5:30 tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Kehendak siapa di situ? Kehendak Bapa atau kehendak Yesus? Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apakah itu? Apa pendapatmu itu? Satu apa? Dia dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu visi, satu pribadi, satu hakikat. Satu hakikat. Hakikat artinya apa? Pada hakikatnya, sebenarnya itu pada hakikatnya. Hakikat itu artinya apa? Hakikat itu kesebenar-benarnyaan, apa namanya ya? Di bawah ketawa, yang di bawah yang ketawa di kick host. Keadaan yang sebenarnya. Apakah Yesus dan Bapa itu apakah Yesus dan Bapa itu pribadi satu atau pribadi dua? Dua pribadi. Dua pribadi. Dua pribadi. Kedua pribadi ini hakikatnya sama atau beda? Satu, hakikatnya satu, esa. Arti hakikat kan keadaan sebenarnya. Yesus dan Bapa dua pribadi. Makanya saya tanya, pribadi Bapa dan pribadi Yesus itu hakikatnya sama apa enggak? Sama. Beda bro hakikatnya. Hakikat Bapa itu roh. Hakikat Yesus itu jasmani dan roh. Beda hakikatnya. Beda keadaannya. Kau ngertinya maksudnya esa itu?
Saya nggak lari ke Esa dulu, hakikat dulu. Pada Saya ulang hakikatnya ya. satu. Ya. Hakikat Bapa itu menurut iman Anda itu roh. Atau keadaan sebenarnya Bapa itu roh. Keadaan sebenarnya Yesus jasmani dan roh. Pertanyaannya, apakah hakikatnya sama? A sama, B beda. Kalau Bapa itu roh, benar. Yesus itu adalah Bapa yang mengambil rupa daging. Saya nggak nanya itu. Ya, Saya iyalah, ulang kau kan ya. mau menyesatkan. Kok menyesatkan? Ini keadaan Allah sebenarnya. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Hakikat artinya adalah keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya Bapa adalah roh. Keadaan sebenarnya Yesus jasmani dan roh. Pertanyaannya, apakah keadaan sebenarnya Bapa dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Jawab. Oh, maksud hakikat yang kau maksudkan itu bukan ke arah situ. Ke arah mana? Mau kemana lu? Lu mau ke Pulau Jawa apa Salah kemana? analogi. Salah analogi. Bukan analogi ini keadaan sebenarnya. Ya, sekarang ku tanya dulu kau. Pada hakikatnya kau manusia, aku manusia. Sama nggak kita? Hakikat kita sama? Sama hakikat kita manusia. Enggak, bulu hidungmu beda dengan bulu hidungku, nggak sama-sama persis. Kan jadi gitu. Itu nggak spesifik begitu. Yang namanya hakikat Hendy, itu kau beda adalah dengan aku. Kakiku, namanya hakikat tinggi itu badanku secara 1 sekian, kau 1 penamaan sekian, rambutmu makhluk. lurus, rambutku ikal. Itu Kan beda. itu lari ke individu. Kalau mau begitu lebih parah lagi. Nah, ini saya pakai analogimu Makanya lagi aku nih. bilang, Kalau begitu saya pakai analogimu ya. pertanyaanmu yang salah. Iya udah, kalau begitu diam dulu, diam. Saya pakai analogimu. Bapak tidak pernah disunat karena Bapak tidak punya nonot. Yesus itu punya disunat. Kan gua ikuti analogimu nih. Yesus itu punya bulu hidung. Bapak tidak punya bulu hidung. Pertanyaannya sama atau tidak? Beda. Nah, beda, berarti antara Bapak dan Yesus beda, betul? Pasti beda. Nah, Yesus punya bulu hidung, Bapak tidak punya, betul? Ya. Nah, makanya lu jangan kasih gua analogi kayak tadi, gua balikin bulu hidung lu. Jadi, Nah, sekarang gini. sekarang masuk gua balikin bulu hidungnya, baru sadar dia. Sekarang masuk kita ke Tuhanmu, bisa nggak? Sekarang di sini ajan ini nih. Ntar dulu, Jadi bro, ya. kalau orang Sorry yang ntar dulu, tangguh di itu, sini gua Hendy. ajan asar. Di sini asar, gantiin saya dong. Ini saya kan dekat Kalau masjid yang ini. tangguh itu bukan jago nanya, jago jawab. Bentar gua jawab. Saya mau sholat asar dulu bentar. Gak boleh ditunda, bro. Jadi Kecuali aku kalau perjalanan hanya bisa. Tak? nanya-nanya aja itu, klasterinya itu. Jadi kesimpulannya ya, sebelum saya sholat, Bapak tidak punya bulu hidung, Yesus punya bulu hidung. Artinya Bapak dan Yesus beda, betul? Bapakku. Betul? Ya. Oke, makasih. Siapa yang mau gantiin saya dulu, host? Nabi pun ada juga beludungnya, Hendy kan? Tata, monitor, tata. Nabimu. Ya, hakikatnya manusia semuanya. Waduh, masalah rambut pendek, rambut panjang ya tetap manusia lah, Gabriel. Ya. Yesus punya bulu hidung benar, nabinya pun punya bulu hidung juga. Lu ya berarti sama-sama manusia. Yesus bukan Tuhan berarti. Waduh. Benar, sama-sama manusianya itu. Ustaz Alif, monitor Ustaz Alif. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Ustaz Tata. Oh iya, Ustaz Alif, silakan. Modelnya Ustaz. kayak gini gimana ya? Orang tadi dia sendiri menyangkal kitabnya, Tuhan berfirman, Tuhan itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau ada yang dihidupkan dan dimatikan, berarti dia bukan Tuhan. Anda setuju atau sepakat ini? Tuhan tidak maha mematikan. Apalagi Menunjukkan dimatikan, hebat. benar nggak? Benar. Kalau mematikan, kalau sebuah peristiwa mematikan menjadikan dia Tuhan,
maka dia bukan Tuhan. Karena aku pun, manusia pun bisa mematikan, hewan pun bisa mematikan. Berarti beda Yang Tuhanmu menjadikan dengan Tuhannya orang Yahudi kalau begitu. Sebentar Alif. Kalau hebatnya Tuhanmu mampu mematikan atau hebatnya agamamu karena mampu mematikan, itu nggak hebat. Yang hebat itu yang bisa menghidupkan yang mati. Halo? Nah, sementara Yesus itu kan dimatikan, oke? Yang dimatikan oleh manusia, pertanyaan saya, itu Tuhan atau bukan? Dia jangankan dimatikan, menghidupkan pun dia mampu, apalagi mematikan. Ya, dimatikan, bukan mematikan. Gimana sih? Nah, dia bisa. Masalahnya aku tanya dulu kok, Yesus kan bangkit. Masalahnya lagi. Justru ini bermasalah di sini kepalamu. Yang bisa dimatikan oleh manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan pun bisa dimatikan. Kok ketawa? Tuhan kami dimatikan itu dibunuh, Tuhan kami dibunuh. Berarti beda dengan Tuhannya Yahudi. Karena di dalam Tuhannya Yahudi itu dijelaskan Tuhan itu bukan yang dimatikan, tapi yang mematikan. Oh, kalau yang mematikan aku pun bisa mematikan, mending aku jadi Tuhan. Kalau mematikan bisa jadi Tuhan, mending aku jadi Tuhan, aku pun bisa mematikan. Enggak, itu kan nanti hakikatnya adalah Sang Pencipta. Lah, buktinya di situ klaim Begini, Tuhan, kawan. Tuhan yang mematikan. Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Berarti tidak ada yang bisa selain daripada Tuhan itu. Oke? Kenapa Nah, cuman di sini kau anehnya begitu adalah bangga dengan mematikan? di sini anehnya kenapa Anda imani Tuhan itu bisa dimatikan oleh manusia? Sesuatu yang bisa dimatikan oleh manusia, kenapa Anda imani sebagai Tuhan? Ini bahaya ini. Bagimu, bagi akalmu yang nggak masuk, akal kami masuk, itu masalahnya. Yang nggak masuk akal loh. Itu Karena di dalam akalmu yang keterangannya masuk. kitab tadi yang saya baca, Tuhan itu yang mematikan, bukan yang dimatikan. Tuhan kami ada mayatnya. Udah bangga Tuhannya mati, ada mayatnya pula. Mayat Tuhan. Aduh. Jadi mayatnya Tuhan Yesus itu diturunkan dari tiang salib. Aduh. Begitu. Makanya beda kita. Kita beda. Iya beda jauh, beda jauh. Ini malah makin parah. Beda jauh. Malah Kan? ada mayat Tuhannya. Aduh ya. Astagfirullahaladzim. Kan cuma. Ya Allah. Kalau nggak masuk akalmu ya nggak apa-apa. Memang konsep Kristen tidak akan pernah masuk ke konsep Islam. Kami memang beda. Oh, bukan ke Islam dulu, ke akal dulu. Ke akal tuh nggak diterima. Akal sehat itu nggak bisa menerima itu. Loh, yang namanya Tuhan itu kan Sang Maha. Ketika Tuhanmu mati, tadi kan dimatikan oleh manusia. Ketika Tuhanmu mati, berarti kamu pernah tidak ada Tuhan. Benar nggak? Tidak punya Tuhan. Ada. Badannya yang mati. Nah, kan itu Tuhanmu mati. manusianya. Ada bangkai, ada mayatnya tadi. Ya. Tetapi kan keilahiannya Ya. turun ke dunia orang mati. Ya, lah dia mati kan Tuhanmu. Betul. Ya udah berarti kau nggak punya Tuhan. Ada. Lah kan Tuhan tetap mati. Yesus Iya kan ada. masuk Tadi ke- kau bilang tadi apa sih Mati. kau bilang bangkainya atau mayatnya itu? Mayatnya ada. Dikubur Mayat dia, Tuhan. dikafani dia. Mayat Tuhan dikafani. Buat orang yang berakal sehat, yang dikubur, yang dikapani, yang ada jasadnya, mayatnya itu manusia makhluk, bukan Tuhan. Tapi untuk Kristen, Anda memang imani level Tuhan itu setara dengan makhluk, dengan manusia. Setara dengan Yesus manusia. itu memang setara. Yesus itu kan akhirnya mengambil setara dengan manusia. Ya udah, guru tepatnya udah kembali tuh. Yesus kan manusia. Di sini udah mau masuk asar juga. Parah ini. Iya, parah karena ini dia menggabungkan antara orang Yahudi dengan dewanya orang Yunani. Jadi dia mengambil dua tokoh digabungkan menjadi satu. Makanya pelin-pelan, kadang Tuhan, kadang dewa, Memang begitu. kadang manusia. Nah,
ketika Yesus ini didudukkan pada porsinya, berdasarkan ajaran Yesus, tidak ada unsur kedewaan di dalam dirinya. Tidak ada itu pada dirinya dewa. Dia turun sebagai manusia. Dia mengajar sebagai manusia. Dia terangkat ke langit sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Dia tidak pernah duduk sebagai dewa. Yang melantiknya menjadi dewa Kristen. Loh, mana ada lantik-melantik di situ? Lah, Yesus sejak kapan diterima oleh orang Yahudi sebagai dewa? Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Ya kalian Kristen. Kok jadi umatnya melantik Tuhan? Bodoh kali kau. Iya, faktanya Yesus orang Yahudi ini adalah manusia. Dia lahir sebagai manusia. Yang dilantik, Tuhan kami nggak dilantik. Yesus dilantik manusia. Dia datang sebagai manusia. Makanya di dalam Roma 10 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi orang-orang Roma. Makanya ketika orang Kristen datang, kapan dilantik? Orang Kristen datang kemudian dia menjadikan Yesus Yahudi dan Yesus Athena menjadi satu pribadi. Padahal Yesus bagi Yahudi adalah rasul. Paling tinggi kedudukannya rasul. Yesus Yahudi menurut Yesus adalah rasul. Maria ibunya Yesus menganggap anaknya rasul. Semua keluarganya menganggap dia rasul, utusan Tuhan. Hanya orang Kristen yang menganggap Kristus Tuhan, dewa. Kenapa? Karena Kristen ini asalnya memang dari Roma Yunani, bukan dari Yahudi. Sini kau. Melihat Matius 28 ayat 17. Di situ murid-murid Yesus menyembah Yesus. Menyembah. Buku ini muncul dipersembahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Tunggu. Kau bilang tadi. Sabar, saudara, sabar. Bukumu muncul itu dipersembahkan untuk orang-orang non-Yahudi. Maka cakupan yang muncul di dalamnya itu diupayakan supaya orang Roma itu ikut-ikutan kemudian terdoktrin dengan ajaran tersebut. Tidak ada orang Yahudi kemudian menuhankan sesamanya manusia. Dengar, sehebat apapun Yesus, di tengah-tengah orang Yahudi, kehebatannya itu hanya dianggap sebagai mukjizat manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jadi yang melantiknya Tuhan itu hanya orang Roma Yunani. Bagi orang Yahudi, Yesus ini manusia biasa. Memang, bagi orang Romawi dan Yunani, Yesus itu adalah Theos, dewa. Betul? Sebentar. Bagi orang Yunani bukan Yesusnya Theos. Si Paulus itu dengan Barnabas itu dianggap dewa yang turun, bukan Yesus. Maka Paulus mengatakan bukan aku yang Theos. Bukan aku yang Theos. Tapi aku hanya utusan Theos. Siapa Theosnya? Kristus. Itu. Bentar dulu kau. Jadi mereka berpikir Paulus dan Barnabas karena melakukan mukjizat dianggaplah dia ini dewa yang turun. Tetapi Paulus berkata, aku menyampaikan kabar baik Allah yang hidup itu, Yesus inilah yang telah mati dan menjadi Tuhan. Begitu. Jadi bukan aku dewanya, kata si Paulus. Iya, bukan aku dewanya, aku hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi akulah Allah, bukan aku Allah itu. Iya, Paulus bukan dewanya, dia hanya utusan si dewa. Siapa nama dewanya? Jadi kalaupun kau anggap itu dewa itu adalah Yesus, Yesus. Orang-orang menganggap Paulus itu dewa. Hermes, tapi Paulus mengatakan bukan aku dewanya. Siapa dewanya? Bukan dia, Allahnya itu Yesus. Allah pula kau bawa kau bungkus. Siapa dewanya yang sebenarnya? Kata Paulus, bukan aku yang dewa. Yang dewa adalah jadi yang dewa adalah aku ini bukan si dewa. Aku ini nabi utusan si dewa.
aku mampu bermukjizat karena aku utusan si dewa. Nama dewa itu adalah Kristus. Nama dewanya Kristus. Itulah yang kalian sembah, dewa Kristus. Dewa yang tidak diketahui oleh orang-orang Roma dan Yunani. Mereka hanya mendengarkan mitologi-mitologi. Mereka hanya mendengarkan kabar-kabar tentang Theos, Hercules, kemudian Zeus, kemudian Horus, kemudian Attis. Tapi mereka tidak pernah mengenalnya. Mereka tidak pernah melihatnya. Mereka tidak pernah menyatakan pernah melihat dewanya. Enggak. Mereka hanya mendengar. Mereka tidak memiliki konsep seperti Yahudi. Konsep mereka adalah dewa-dewa. Maka ketika Paulus datang, Paulus memperkenalkan Tuhannya Yahudi? Bukan. Paulus memperkenalkan dewa nenek moyang Roma dan Yunani kepada orang Roma Yunani dalam nama Kristus. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Jadi dia tobatkan orang lain masuk menjadi pengikut agamanya. Setelah orang lain menjadi pengikut agamanya, dia jadikan menjadi orang neraka. Kenapa? Karena orang itu bukannya diajari menyembah kepada Tuhannya Yahudi, malah diajarkan menyembah kepada Kristus. Oke, saya tanggapi. Boleh. Iya, pernyataanmu Bang Zuma, kamu cuma tahu kulitnya aja. Kecilkan dulu ehunya. Kalau sudah Oke, ketahuan kulitnya, naikkan isinya aku itu dengan si Bang Zuma ini. Bang Zuma ini belum cerdas kelihatannya ini. Begini Bang Zuma ya, narasimu dari tadi aku dengar memang boleh dikata tidak masuklah kategori standar. Pertama, kulitnya aja yang kamu ketahui. Kemudian kamu mengambil framing. Orang asal suku Yesus saja kamu nggak tahu Bang, gimana kamu bisa framing? Tadi kan belum selesai pertanyaanku. Gitu.